saat Trenggalek menghadapi satu krisis, satu bencana alam yang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Tepuk tangan buat beliau. Beliau itu kendati pun waktu itu kepala BNPB sudah kesini, kemudian wakil gubernur juga sudah kesini. Beliau siang hari itu kalau tidak salah mengumpulkan ibu-ibu di Jatim Expo kalau buatan kelintu. Paginya itu beliau menggunakan helikopter direwangi teko Trenggalek. Kemudian langsung mengecek lokasi. Di lokasi tahu bahwa ada rumah yang hilang dan yang lain beresiko untuk kena longsor. Saya ditanya ibu, ada solusi apa Pak Bupati? Kedah relokasi ibunda. Terus di mana Pak Bupati relokasinya? Menawi Pareng ibunda, itu ada tanah punya provinsi. Kalau bisa kok dihibahkan untuk pemukiman baru bagi warga. Lah terus rumahnya piye? Nggih, monggo nyumbangkan ibunda, paling butuhnya 50 rumah. Kemudian kalau dibangun ya sekitar 50 juta. Ya wes aku tak urun 25 juta, awalnya begitu. Wes saya ini didelok tanahin gitu. Setelah dilihat tanahnya, beliau langsung kembali ke mobil, mungkin telepon-teleponan dengan Pak Sekda Prof. Turun dari mobil mau pulang naik helikopter langsung jawab begini, sudah Pak Bupati, tanahnya saya hibahkan, terus rumahnya 50 rumah, per rumah 50 juta, saya yang nanggung dari provinsi. Ketegasan seorang ibu dan pengayoman seorang ibu sebagai pemimpin luar biasa dicontohkan oleh Ibunda Khofifah. Kemudian saya itu merasa terenyuh lagi dengan perhatosan beliau itu ketika banjir datang lagi. Trenggalek itu nggak kurang 10 jembatan itu hilang. Makanya saya titip ibu-ibu ini seragamnya udah hijau-hijau. Nah sekarang itu kebijakan global itu menuju kepada green practice, praktek yang hijau, yang berkelanjutan, menjaga lingkungan hidup. Karena ternyata kalau kita tidak bisa mengantisipasi datangnya bencana, tidak baik dalam menjaga lingkungan hidup, pembangunan yang kita bangun miliar-miliaran, triliun-triliunan sehari bisa hilang. Jembatan itu 10 hilang. Akhirnya ibu itu kemudian mengutus dinas-dinasnya untuk segera koordinasi dengan kami. Dan sampai ada perkataan dari salah satu dinas Provinsi Jawa Timur itu mengatakan begini, Pak Bupati, itu rekor ibu memberikan disposisi untuk mengeluarkan biaya tidak terduga. Itu ya penanganan bencana di Trenggalek itu yang rekor tercepat yang dikeluarkan oleh Ibu Gubernur. Jadi setelah relokasi dikasih tanah, setelah kita dikasih untuk bangun rumah, ibu itu memberi 3 jembatan. Itu yang strategis yang menghubungkan jalur rintisan JLS antara Kecamatan Watulimo dan Menjungan. Kemudian salah satunya yang mengisolir 4.000 warga di Desa Sawahan. Itu semuanya ibu langsung ambil alih. Dan nilainya juga gak kecil. Jembatannya meskipun jembatan B ini jembatan sementara, itu yang paling murah harganya 900-an juta. Yang lainnya lebih dari 1 miliar. Jadi saya merasakan bahwa perempuan sekarang bisa berkiprah di peran apapun. Dan Bu Siti Mulyarti ini juga aktivis yang real aktivis kalau menurut saya. Dari dulu saya kenalnya ya yang diurusi perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi tepuk tangan ibu-ibu punya ketua yang memang ya organisatoris dan aktivis yang memang kehidupannya sehari-hari adalah melakukan advokasi untuk kemudian membela hak perempuan dan anak. Saya jadi teringat ketika saya diundang oleh Ivanka Trump ke Amerika. Saya dinominasikan hanya ada 17 negara itu untuk ikut di dalam sebuah program yang namanya Women Global Development and Prosperity. Jadi pembangunan perempuan dan kesejahteraan perempuan. Di sana ada perwakilan 17 negara dan satu-satunya yang laki-laki cuma saya. Jadi saya nengok-nengok lho. Pokoknya isinya rapat itu mek maido bahwa laki-laki itu relasi kuasanya selalu tidak adil kepada perempuan. Jadi aku mek nang pojokan mek dempi saya itu. Permono ibu-ibu digeger di forum rapat itu.
Kemudian saya hanya menyampaikan satu hal ketika di sana ada satu diskusi yang mengkritisi negara-negara Islam. Jadi di sana ada indeks pemberdayaan perempuan di mana negara-negara Islam itu cenderung angkanya lebih rendah. Dan negara-negara barat itu menyudutkan bahwa pemahaman agama itu menjadi salah satu penyebabnya. Salah satu contoh, mereka mempermasalahkan kenapa pemilikan properti, dalam hal ini contoh saja di aturan waris, kenapa bagian laki-laki lebih banyak. Kenapa dalam hal penasapan yang mengandung itu perempuan tetapi bin atau bintinya dinisbatkan kepada laki-laki. Seputar pertanyaan itu, belum kalau kena isu poligami lah apa dan sebagainya. Kemudian saya menjawab di dalam forum itu seperti ini. Satu hal yang diperjuangkan dalam Islam adalah ketidakadilan. Maka tidak ada satupun ajaran Islam itu yang tidak adil. Termasuk contoh kecil dalam memberikan nasab itu adalah bertalian kepada ayahnya. Ya tentu kalau dijawab sama kitab, ya saya ngajinya gak tuntas gitu ya. Mungkin Bang Yai jawabnya lebih baik, tapi saya secara logika saja. Waktu itu saya jawab. Saya karena menjelaskannya ke orang-orang bule yang kalau dijelaskan kitab dia juga mungkin nggak mau menerima karena referensinya dia dianggapnya juga lebih bagus dari itu. Saya hanya menyampaikan bahwa kalau secara biologis perempuan itu sudah memiliki dalam tanda kutip tanggung jawab. Dia tidak bisa menolak bahwa dia harus bertumbuh secara reproduksi melalui proses menstruasi, pendewasaan rahim, penguatan rahim, sampai kemudian mengandung 9 bulan dan lain sebagainya. Padahal proses pembuahan itu tidak dilakukan oleh perempuan sendiri. Ada pihak yang namanya laki-laki. Barengan gitu loh kira-kira. Tetapi ketika dalam pengasuhan, seorang ibu pasti tidak bisa meninggalkan anaknya karena sudah ada ikatan batin, dia tetap harus menyusui. Tapi bapak itu pembenihan di mana-mana, orang tanggung jawab ya iso. Itu yang saya sampaikan kepada mereka-mereka. Maka di dalam Islam mereka diikat secara sosiologis, secara sosial. Kuwi lho wong loro telah melakukan sesuatu, perempuan sudah melakukan kewajibannya, mana kewajibanmu sebagai seorang laki-laki? Maka di situ ada kesetaraan dalam pengasuhan. Dan saya sampaikan, lalu kalau memang dikritisi agamanya, kenapa Indonesia tidak masuk menjadi negara dengan indeks pemberdayaan perempuan yang termasuk yang terendah? Karena saya sampaikan, saya itu berkelindan lahir dengan keluarga yang dekat dengan kultur NU. Loh di sana itu sudah biasa yang namanya Bu Nyai punya organisasi sendiri, Pak Yainya punya organisasi sendiri, dan gak ada masalah itu. Paling geger ya pas wayang pilkada beda pilihan gitu. Selebihnya ya gak pernah geger.